Ramai polemik ijazah Gibran, kini viral postingan Fufu Fafa akui tak tamat SD. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan Itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Insert itu namanya bukan UTS Insert, Pak. Namanya Insert Language Center. Beda dengan UTS. UTS University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Pak Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. 2 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong sama saya tanya kan, lama Pak Sidi Pak? Ya sekitar 6 bulanan, saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Tapi saya tahu kalau program Insert itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 atau 9 bulan lah gitu. Clear ya di sini jadi bahwa dia di pengakuan Gibran sendiri bahwa dia hanya 6 bulan di situ dan dia kemudian pulang ke Indonesia begitu ya. Artinya dia tidak menyelesaikan program full. Itu belajar bahasa Inggris saja, tidak ada matematik, tidak ada yang lain, cuman bahasa Inggris. Nah, kalau kita selesaikan sampai habis ada sertifikat, kalau nggak selesai nggak ada sertifikat. Program belajar bahasa Inggris untuk melanjutkan ke university itu 9 bulan. Dan Pak Gibran bilang sama saya, dia 6 bulan saja dulu. Tapi saya kan waktu itu kan nggak tahu dia tuh mau apa, mau jadi wali kota, menjadi calon wakil presiden atau jadi presiden kan nggak tahu ya. Jadi kita nggak ada pikiran macam-macam lah. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu, banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Sekarang ini kita ngobrol itu ya paling antar sesama teman gitu ya, sama warga Indonesia di sini. Ya nggak mungkin lah Gibran katanya tamat S1 atau S2 di Sydney, UTS itu nggak ada. Nggak ada ya. Saya di Australia ini dari tahun 87 Pak ya, 87. Itu ya nggak pernah tahu bahwa Gibran pernah sekolah di situ, nggak tahu. Sampai dia sendiri ngasih tahu pernah sekolah di sini. Katanya berapa? 6 bulan. Dia nggak tamat 6 bulan. Terus dia pulang ke Indonesia.
Enggak. UTS dan INSEARCH itu saya bilang itu dua badan yang berbeda, Pak. Jadi kita jangan sebut UTS INSEARCH. Kemendikbud itu pada waktu itu memberikan semacam penyetaraan. Dan kalau penyetaraan kemudian pertanyaannya itu apakah keputusan atau hanya keterangan saja. Tapi saya kira dengan penjelasan Anda dua-duanya juga salah semua ya, apakah surat keterangan semua duanya. Ya. Penjelasan ini clear ya. Kita jangan lagi gunakan, pertama menurut Anda tadi jangan gunakan lagi UTS INSEARCH. Kedua, bahwa itu bukan bagian dari semacam matrikulasi, itu hanya belajar bahasa Inggris saja, gitu. Dan kemudian kalau kemudian ada klaim bahwa itu penyetaraan ijazah dengan SMK di Indonesia dari lulusan UTS INSEARCH, itu totally salah, gitu kira-kira. Ya. Kalau Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Adakah tindakan kriminal yang dilakukannya saat dia menggambarkan Prabowo sebagai misalnya perwira pecatan dan memiliki anak yang melambai? Itu memang kurang ajar, tapi itu bukan kejahatan. Gibran melalui Fufu Fafa itu ngaku sebetulnya, ya, saya tidak tamat SD. Itu pengakuan dari Fufu Fafa tanggal 24 Juni 2014 jam 17.21 menjelang maghrib lah kalau di Solo itu, ya, saya tidak tamat SD. Dan tampaknya pengakuan Gibran tentang dirinya sendiri itu benar saja, dan itu dibuktikan oleh berbagai temuan terbaru bahwa ternyata seluruh dokumen Gibran itu tidak ada di KPU, ya, tentang pendidikan loh ya. Kalau riwayat tidak pernah SKCK atau riwayat kesehatan mungkin bisalah dicarikan ke sana kemari. Tapi persoalan Gibran, dokumen Gibran itu gak ada sama sekali. Lah memang apa yang bisa didokumentasikan? Ya, ijazah SMP gak ada, ya, ijazah SMA gak ada, ijazah perguruan tinggi apalagi, bahkan ijazah SD pun tidak ada. Itu kenyataan-kenyataan terbaru yang menunjukkan bahwa misteri ijazah Jokowi dan Gibran ini benar-benar memasuki masa yang benar-benar menjadikan Indonesia jadi era yang sangat gelap. Dan ini kelakuan KPU zamannya Hasyim Asy'ari, si celutak itu, dan juga sekarang. Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. Program nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Nah, INSEARCH itu namanya bukan UTS INSEARCH, Pak. Namanya INSEARCH Language Center. Oh, INSEARCH Language Center. Bahasa dong ya? Beda dengan UTS. UTS University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau INSEARCH ini, INSEARCH Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Nah, ini pertanyaan saya, Ci. Pertanyaan saya, ini mengenai sorotan mereka bahwasannya sekolah Gibran di Singapura hanya setara SMP, bukan SMA. Ini sudah menyentil lagi dengan sistem pendidikan yang berlaku bagi Indonesia maupun di luar negeri, misal di Australia ataupun di Singapura. Ini gimana tanggapan, Ci? Seperti yang dikatakan tadi itu. Iya, karena kan durasinya berbeda. Saya jelaskan kemarin, kalau setelah di Indonesia kelas 9, kemudian pindah ke Singapura, mengambil ujian O-level, itu biasanya kan butuh 2 tahun, kelas 9, kelas 10, jadi kayak turun kelas lagi. Jadi ini yang jadi ribet kan, makanya nggak bisa pakai kacamata kita. Dari kelas 9, kemudian ke sana kelas 9 sama kelas 10, kemudian ujian, dapatlah O-level. Nah, kalau ini memang belum setara SMA di Indonesia, makanya kemudian nambah foundation di INSEARCH di Australia. Nah, ini yang dijadikan syarat masuk untuk balik lagi ke Singapura. NDIS kan, ambil program S1 kan. Ya, jadi saya masih bingung sebetulnya yang dipermasalahkan apa ya? Bukan UTS INSEARCH, Pak. Namanya INSEARCH Language Center. Oh, INSEARCH Language Center. Bahasa dong ya? Beda dengan UTS. UTS University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau INSEARCH ini, INSEARCH Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada salah satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya.
karena itu bank berafiliasi dengan UTS, bekerja sama dengan banyak UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di INSEARCH. Tapi itu bukan UTS, itu INSEARCH Language Center namanya. Nah Nah, itu itu bukan saja, bukan saja mahasiswa melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka tuh dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke INSEARCH juga. Belajar bahasa Inggris di INSEARCH ya. Jadi tidak memandang ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya, dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di INSEARCH itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya tadi menurut Anda 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang satu jalur sekolah, ya, sekolah menuju university. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah, yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke INSEARCH sana, karena itu adalah institusi yang independen, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini Desember, Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program itu bukan summer school. Dia yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak kasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan dia nggak banyak omong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita nggak tahu. Oke. Nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya? Sorry. Insert-nya. Saya karena di Indonesia UTS insert. Jadi betul insert saja. Jadi Anda ada ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau gedung biasa? Saya ada ke sekolah dia. Ya, saya banyak bawa ke kampus dan lihat, oh ya ini saya sekolah di situ dulu, di sini dulu, kan. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan INSEARCH Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, nggak jauh ya. Jadi ya, dekat sekali ya. Ya, nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau INSEARCH itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau INSEARCH ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di INSEARCH itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama Pak, ya sekitar 6 bulanan, saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Nah, dia nggak bilang menyelesaikan, sekitar 6 bulan terus saya pulang. Tapi saya tahu kalau program INSEARCH itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, 8-9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Clear sekali ya Ci ya, bahwasannya ketika dikatakan bahwasannya ijazah Mas Gibran itu dalam hal ini sekolah di Singapura itu hanya SMP bukan SMA seperti yang Ci tadi, saya garis bawahi ya pemirsa, bahwasannya ketika ijazah di Singapura hanya yang dikatakan sini tidak setara SMA, maka Mas Gibran melanjutkan ke UTS ya Ci ya? Ke INSEARCH. Ke INSEARCH. Kita jangan gunakan kata UTS karena rancu ya. Ke INSEARCH. University, dan Mas Gibran tidak pernah ke UTS. Tapi ke INSEARCH kan? Ke INSEARCH. Untuk menggenapi bahwasannya beliau lulusan SMA sekarang ke Indonesia seperti itu. SMA, betul. Nah, itu poinnya. Yang dipertanyakan sebetulnya ke persyaratan KPU-nya. Kan saya bukan pengamat politik, tapi pertanyakan ke KPU-nya karena setahu saya itu kan minimal SMA, minimal. Sedangkan ini kan sudah punya S1. Nah, memang katanya kan harus menyertakan ijazah-ijazah yang sebelumnya. Nah,
Tapi kalau sudah ada S1 itu kan sudah di atas SMA dong, berarti Ya. sudah memenuhi qualification. Tapi kalau ijazah sebelumnya disertakan, nah ini yang jadi pertanyaan saya untuk Indonesia nih, meskipun bikin aturan, please deh gitu ya, kenapa Ya. semua yang di bawah-bawahnya harus ada setara, maksudnya harus dikotak-kotakan. Kalau memang kita mengakui di luar negeri itu durasinya beda-beda, tinggal menyertakan ijazah yang sebelumnya kan, misalnya ijazah foundation disertakan, ijazah O level disertakan, ijazah SMP disertakan, harusnya kan itu. Kalau menurut saya ya, tapi saya nggak tahu aturan itu, kalau saya diminta mengkritisi aturan KPU, tapi saya belum. Nggak apa-apa. Saya Itu belum baca aturan KPU. nggak apa-apa sih. Artinya soal di KPU, soal di Kemendikbudristek ya, itu kan perihal nomenklatur, perihal peraturan ya. Artinya kan harus mereka juga terbuka mengenai hal itu. Tapi soal mengenai validitas pendidikan Mas Gibran ini kan perlu kita clearkan, bahwasannya yang seperti ditegaskan tadi, bahwasannya harus lagi ke insert ya, untuk menyetarakan ke level yang sama dengan di kita di Indonesia, itu sekolah menengah atas atau SMA. Betul, jadi kan nggak ada, memang tidak salah kalau disebut di Indonesia hanya sampai SMP misalnya dan tidak punya ijazah SMA di Indonesia. Ya, O levelnya tidak setara SMA, iya betul. Jadi masalahnya di mana, saya masih bingung. Nah, sisi lain juga mereka mengatakan ini kita menyentuh lagi soal nomenklatur ya, tapi dari pandangan pribadi sih ini kan melihat bahwasanya mereka mengatakan penyetaraan ijazah Mas Gibran dari Australia itu dinilai tidak sah. Apakah menurut C itu rasional? Nah, kita nggak, kalau yang dipertanyakan adalah sah atau tidak, berarti kan kita nggak mempermasalahkan hanya satu orang Mas Gibran saja. Karena yang tidak punya ijazah SMA, anak bangsa kita itu banyak banget, jumlahnya bisa ribuan kan, yang lulus dari O level di Indonesia. Karena yang sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge di Indonesia itu ada lebih dari 200. Banyak sekali. Kemudian yang lulus dari O level sini langsung terbang ke luar negeri, ambil foundation dan college macam-macam. Itu banyak. Atau yang dari sekolah nasional dari kelas 11 itu udah pada cabut, ambil foundation, itu banyak nih. Nah, seandainya anak-anak ini nih, ya ribuan anak bangsa kita nih udah selesai S1 di luar negeri, kembali ke negara kita, mau mendaftar menjadi pejabat atau anggota dewan. Nah, apakah mereka mengatakan berarti mereka tidak akan pernah mendapatkan penyetaraan? Tidak boleh nih mendaftar berarti. Karena yang dipertanyakan ini tujuannya Mas Gibran atau seluruh bangsa kita yang tidak pernah mendapatkan SMA di Indonesia. Itu yang kita patut pertanyakan. Tergantung kita. Kalau kita selesaikan sampai habis ada sertifikat. Kalau nggak selesai nggak ada sertifikat. Oke, nah jadi artinya kalau yang mau kuliah ke UTS itu tentu dia harus punya ijazah SMA dulu, baru ke UTS, dan kemudian setelah dia lulus dari misalnya tes masuk ke UTS, sertifikat itu akan membantu dia untuk masuk ke UTS gitu. Maksudnya gini, insert itu ya program bahasa Inggris untuk bisa sekolah di university. Oh, jadi tidak UTS semua saja ya? Mahasiswa university. Ya. University kan harus semuanya komunikasi semua dalam bahasa Inggris ya. Ya. Kalau orang tidak bisa berbahasa Inggris, gimana mau mengerti sekolah kuliah di sana? Makanya untuk meningkatkan TOEFL kita supaya mampu belajar di university, itu semuanya dikhususkan ke college. Salah satu college-nya namanya Insert Language Center. Salah satunya ada macam-macam college di sini ya, banyak masa. Yang Sydney English College macam-macamnya ya, segala macam college banyak, dan salah satunya Insert ini punya hubungan dengan UTS karena banyak calon mahasiswa UTS yang sekolah dulu di Insert belajar bahasa Inggris. Oke. Ya. Nah, tapi yang saya tahu untuk program belajar bahasa Inggris untuk melanjutkan ke university itu 9 bulan. Dan Pak Gibran bilang sama saya, dia 6 bulan saja dulu. Tapi saya kan waktu itu kan nggak tahu dia tuh mau apa, mau jadi wali kota, menjadi calon wakil presiden atau jadi presiden, kan nggak tahu ya. Jadi kita nggak ada pikiran macam-macam lah. Oke, jadi clear. Jadi ini bukan, kan tadinya ada juga yang menyebutkan kayak semacam ijazah persamaannya dari ya, UTS Insert. Kedua, soal ini kayak matrikulasi. Kalau matrikulasi kan berarti bukan hanya bahasa Inggris dong, termasuk mata kuliah pelajaran lain. Itu that's only English subject. Namanya Insert Language Center. Yes. Oke, clear. Bukan Insert UTS. Yes. Salah ya. Dan apakah sekarang itu masih ada? Ini tahun 2025 ya, karena Anda kan menemaninya tahun 2018. Sekarang tahun 2025 apakah masih ada Insert itu? Insert sudah tidak ada, tapi sekarang dia ganti programnya, Pak. Sudah diambil alih sama UTS, namanya sekarang UTS College.
UTS College namanya. Namanya sekarang UTS College, dan tempat gedungnya di dalam gedung kampus UTS sekarang ini. Oke. Mata pelajarannya apa? Hanya bahasa Inggris juga atau ada matrikulasi yang lain? Sekarang sudah jadi matrikulasi. Tapi dulu sekarang sudah jadi matrikulasi, persiapan menuju university. Oke. Nah sekarang ini kalau kita sekolah 1 tahun di di UTS College, sekolah 1 tahun di UTS College, itu bisa tahun kedua, tingkat kedua di UTS. Ya matrikulasi ya. Ya, okay. Kalau dulu Pak, kita di awal di bawah tahun 2020-an, itu Insert Language Center khusus bahasa Inggris untuk bisa mengerti bahasa Inggris melanjutkan ke university. Namanya seperti ini Pak. Dulu di sini di Australia disebutnya English for Further Study. Inggris untuk sekolah berikutnya ya. Just English, nggak ada matematik, nggak ada kimia, nggak ada fisika, nggak ada segala macam pelajaran, nggak ada. Just English for further study. Yes, oke. Nah, sekarang kita ngobrolin selama 1,5 hari Anda berkomunikasi ya bersama dengan Gibran. Kan seharusnya cukup intens dong. Tapi Anda tadi menyatakan bahwa dia itu jawabannya hanya pendek-pendek saja begitu ya. Jadi sama dengan kayak kalau dijawab wartawan sekarang juga dong gitu ya. Betul. Dia dari dulu kayaknya seperti itu ya. Dan kalau kita nggak ngomong apa-apa di dalam mobil itu sunyi, nggak ada suara apa-apa. Istrinya nggak ngomong, Jan Etes nggak bicara. Oke. Apalagi Gibran dia diam, liatin keluar gitu ya. Pokoknya liatin kita jendela gitu. Dia ada suara di mobil sampai kalau saya pancing baru bisa ngobrol gitu ya. Iya. Anda misalnya mancingnya soal apa? Ini soal yang cukup serius atau hanya soal personal? Ya, yang saya tanya dulu gini ya, karena itu kunjungan Presiden Jokowi ke Australia. Saya tanya, apa sih tujuan pemerintah Indonesia berkunjung ke Australia seperti ini? Apa sih yang mau ditingkatkan ya? Bagaimana prospek hubungan kita dengan Indonesia? Australia dulu selama Perdana Menteri kita di Australia ini John Howard ya. Nah kasus-kasus teroris kan sangat tinggi sekali ya. Dan antara Indonesia dan Australia itu kan sangat jelek. Kita penduduk Indonesia dan Australia ini sangat tertekan dulu. Nah setelah berubah Perdana Menterinya berubah lagi kan ya. Nah saya ingin tanya gitu, apa sih prospek yang harus ditingkatkan ini ya? Apa ya ekspektasi pemerintah Indonesia? Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan publik, terkait asli atau palsu. Publik bahkan mengulik tempat Gibran menuntut ilmu dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Kini, sebuah akun thread menyenggol polemik pendidikan Wapres Gibran dengan menghubung-hubungkan postingan akun Fufufafa, yang sempat dicurigai milik putra Jokowi tersebut. Hanya saja sebagian netizen tetap yakin jika akun yang isinya ujaran kebencian hingga curhatan nyeleneh milik pria yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden. Dalam postingan Fufufafa pada tanggal 24 Juni tahun 2014, akun itu menuliskan jika tidak pernah lulus sekolah dasar SD. Saya tidak tamat SD, tulis akun Fufufafa. Akun thread centang biru milik Ibnu Cunke itu kemudian menyoroti tentang peraturan untuk bisa masuk SMPN 1 Surakarta di masa Wapres Gibran sekolah. Dalam riwayat pendidikan Wapres Gibran, tertulis dia adalah lulusan SMPN 1 Surakarta. Postingan Fufufafa, di tahun 1995 ke atas untuk bisa masuk SMPN 1 Surakarta dibutuhkan NEM 42 ke atas. Apakah si ahli komunikasi, hilirisasi, NEM-nya memenuhi syarat untuk masuk SMPN 1 Surakarta? Sekolah siswa cerdas, apakah Gibran termasuk siswa cerdas? Tulis akun Ibnu Cunke pada postingannya, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. Dia juga termasuk netizen yang sering menghubung-hubungkan akun Fufufafa dengan Wapres Gibran. Kalau benar Fufufafa ini Gibran, berarti di tahun 2014 dia sudah mengaku, pungkasnya. Beberapa netizen terlihat terpancing dan jadi mempertanyakan apakah benar Gibran sekolah di SMPN 1 Surakarta. Sebagai alumnus, mempertanyakan, dia angkatan berapa ya? Kenal Bu Susi sama Pak Warsito gak? Komentar netizen, masuk sejarah Konoha bahwa pernah ada Wapres Degen ijazah SD. Apakah nanti menambah materi pelajaran sejarah generasi berikutnya? Sindir netizen lainnya, sebelumnya, publik mempertanyakan pendidikan akhir Wapres Gibran karena tak dicantumkan di website KPU.